Nampak Zia? Share screen? Dah, Tahu ndak? Dan ulang sadolanya dari awal mah. Ulang bana apa? Ulang bana sadolanya. tapi yang lah record tapi nggak curhat. Bisa di-cut nggak sih? Alah. Nah, Ulang. moderator, Hmm. moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi sistem imun pada hewan dengan mata kuliah fisiologi hewan dengan dosen pengampu Ibu Afifatul Akyar SSI MSI dan Ibu Siska Alicia Farma SPD M Biomed. Saya sebelumnya perkenalkan saya Santi Avenita dengan NIM 2103290 bersama dengan rekan saya itu Fauzia Azahra dengan NIM 210322122. Adapun topik yang bakalan dibahas pada kali ini yaitu yang pertama ada konsep dari sistem imun pada hewan, kemudian yang kedua ada sistem imunitas bawaan, kemudian yang ketiga ada sistem imun adaptif, dan yang keempat ada gangguan pada sistem imun. Baik, untuk yang materi pertama, konsep sistem imun akan dibahas oleh Fauzia Azahra. Kepada Fauzia Azahra, dipersilakan. Baik, materi pertama yaitu konsep sistem imun. Konsep sistem imun pada hewan yaitu yang mengenal patogen. Patogen itu merupakan agen yang menyebabkan penyakit atau infeksi berbagai macam hewan termasuk manusia. Selanjutnya itu ada sistem kekebalan atau sistem imun yang merupakan sistem untuk mempertahankan sebagai perlindungan terhadap infeksi dari makromolekul asing atau serangan organisme, termasuk virus, bakteri, protozoa, dan parasit. Sistem kekebalan juga bertindak dalam melakukan perlawanan terhadap protein tubuh dan molekul lainnya seperti yang terjadi pada autoimunitas dan melawan sel yang teraberasi dijadikan tumor. Nah, semua hewan itu memiliki kekebalan bawaan sebagai pertahanan aktif segera setelah infeksi. Lanjutkan. Nah, selanjutnya itu fungsi dari sistem imunitas itu ada tiga. Yang pertama itu pertahanan. Apa itu pertahanan? Merupakan mempertahankan tubuh dari virus dan bakteri. Yang kedua itu ada homeostatis yang melakukan menghendaki selalu terjadinya bentuk yang sama atau seragam dari setiap jenis sel tubuh atau keseimbangan tubuh. Yang ketiga ada parondaan, merupakan mengenali dan menghancurkan sel abnormal atau mutan yang berasal dari tubuh. Selanjutnya, kita mengenal secara umum sistem imun itu dibedakan menjadi dua, yaitu sistem imun bawaan dan sistem imun adaptif. Nah, pada sistem imun bawaan, sebelumnya memaparkan patogen dan efektif sejak lahir. Nah, pada sistem imun bawaan itu melibatkan respon non-spesifik terhadap patogen. Imunitas bawaan itu terdiri dari penghalang eksternal ditambah pertahanan seluler dan kimiawi internal. Selanjutnya ada kekebalan adaptif atau kekebalan yang didapat berkembangnya setelah terpapar agen seperti mikroba, racun, dan zat asing lainnya. Sistem imun ini melibatkan respon yang sangat spesifik terhadap patogen. Nah, pada imun bawaan itu dia tuh terdapat pada semua hewan. Nah, pada uh, sistem imun bawaan ini mengenali sifat-sifat yang dimiliki berbagai patogen menggunakan sekumpulan reseptor kecil atau dengan respon yang cepat. Nah, adapun barrier defense-nya
yaitu melakukan pertahanan luar yang merupakan berupa kulit dan membran muskus dan sekresi. Sementara pertahanan dalam menggunakan sel pagotos pagos fagositik dan pembunuhan alami protein antimikroba dan reseptor inflamatori. Nah, selanjutnya itu ada adaptive immunity yang merupakan imunitas imun adaptif. Merupakan mengenali sifat-sifat khusus untuk patogen tertentu menggunakan beragam reseptor yang mana reseptornya itu lambat. Nah, dia itu terdapat pada vertebrata saja. Dan responnya itu cukup lambat. Nah, pada adaptive immunity ini terbagi atas dua, yaitu humoral respon dan respon respon resep sel mediated respon. Nah, pada humoral itu selnya itu ada antibody difference against dan infectious in body fluid. Nah, selanjutnya itu ada reseptor sel mediated respon, ada sel sitosik yang bertahan melawan infeksi di dalam sel tubuh. Selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Selanjutnya yang kedua yaitu sistem imun bawaan akan saya bahas sendiri. Nah, sistem imun bawaan ini dapat ditemukan pada semua hewan seperti yang sudah dijelaskan tadi. Maka dalam sistem imun bawaan, pengenalan dan respon itu bergantung pada sifat-sifat yang umum pada kelompok patogen. Nah, pada vertebrata, kekebalan bawaan adalah respon pertama terhadap infeksi dan juga berfungsi sebagai dasar dari kekebalan adaptif. Nah, sebelumnya kita akan membahas sistem imun bawaan pada invertebrata dulu. Nah, sistem imunitas bawaan pada invertebrata itu terdiri dari pertahanan luar dan juga pertahanan dalam. Pada pertahanan luar, tubuhnya dilindungi oleh eksoskeleton atau rangka luar yang kuat yang terbuat dari zat kitin, yang mana bakteri dan jamur akan kesulitan dalam menembus eksoskeleton ini sehingga mencegah terjadinya infeksi pada tubuh serangga. Namun, bakteri dan jamur juga bisa masuk ke saluran pencernaan melalui makanan. Untungnya, serangga juga memiliki pertahanan dalam pada saluran pencernaan berupa pelindung dari zat kitin tersebut. Walaupun tidak sebanyak yang terdapat pada eksoskeletonnya, tapi pelindung ini sedikit banyaknya dapat menghindari bakteri dan jamur yang masuk ke dalam jaringan tubuh melalui saluran pencernaan. Nah, apabila terdapat bakteri dan jamur yang dapat menembus pelindung pada saluran pencernaannya, serangga itu masih memiliki mekanisme pertahanan yang terdapat pada hemolimfa. Nah, hemolimfa itu sendiri merupakan peredaran cairan tubuh yang menyerupai peredaran getah bening pada manusia. Kan yang berfungsi dalam sistem imun itu ada limfosit, sementara invertebrata kan tidak memiliki limfosit atau sel darah putih, maka dia menggunakan cairan yang terdapat di dalam hemolimfa. Hemolimfa serangga akan mengalir di seluruh bagian tubuh untuk mematikan berbagai mikroorganisme penyebab dari suatu penyakit. Nah, cairan pengganti dari sel darah putihnya yaitu disebut dengan hemosit, yang mana jenis-jenis hemosit yang lain juga mampu menghasilkan peptida antimikroba yang dapat membunuh bakteri dan juga jamur dengan cara merusak membran selnya. Peptida antimikroba merupakan rantai pendek asam amino yang dihasilkan karena hemosit merasakan ada mikroorganisme yang masuk ke dalam jaringan serangga. Nah, peptida ini dapat mengenali struktur tertentu pada dinding sel mikroorganisme dan kemudian berikatan dengan membran plasma untuk merusak struktur plasma tersebut atau struktur membran tersebut. Tiap-tiap jenis mikroorganisme yang masuk itu akan memicu produksi peptida antimikroba yang berbeda. Hal itu seperti produksi antibodi pada tubuh manusia, di mana penyakit yang berbeda akan menyebabkan produksi antibodi yang berbeda pula. Nah,
Sistem imun bawaan pada invertebrata ini meliputi ada proses fagositosit yang mana pada proses ini pada saat patogen masuk ke saluran pencernaan serangga maka itu akan dideteksi oleh sel fagosit. Nah, sel fagosit akan bergerak menuju patogen dan patogen tersebut akan melekat dengan reseptor pada membran fagosit seperti yang terlihat pada gambar. Nah, membran sel fagosit itu akan menyelubuhi partikel asing dan menelannya. Setelah itu patogen akan dicerna. Hmm, kemudian yang kedua sistem imun bawaan pada vertebrata. Nah, pertahanan bawaannya meliputi pertahanan penghalang, fagositosis, peptide dan antimikroba. Kemudian ada pertahanan tambahan untuk vertebrata yaitu ada sel pembunuh alami atau natural kill cell, kemudian ada interferon dan ada respon inflamasi. Yang pertama itu ada pertahanan penghalang atau barrier defense yang mana pertahanan penghalang ini meliputi kulit dan juga selaput lendir pada saluran pernapasan, saluran kemih dan juga reproduksi. Banyak cairan tubuh termasuk air liur, lendir dan juga air mata itu memusuhi banyak mikroba. Nah, ada yang namanya enzim lisozim, yang mana dia itu terdapat di dalam air mata, ludah, dan juga sekresi mukus yang membunuh bakteri yang masuk ke dalam saluran pernafasan bagian atas atau bukaan di sekitar mata. Nah, rendahnya pH kulit dan sistem pencernaan itu mencegah pertumbuhan banyak bakteri. Kemudian yang kedua ada cellular innate defense atau pertahanan selanjutnya yang mana patogen yang menembus garis pertahanan pertama itu akan menghadapi fagositosis. Sel fagositik mendeteksi komponen jamur dan juga atau bakteri melalui TLR atau tool-like receptor. Nah, TLR ini terbagi menjadi 4, yang mana TLRS berikatan dengan fragmen molekul yang merupakan karakteristik sekumpulan patogen. Kemudian yang kedua ada TLR3, pada permukaan dalam vesikel endositik dia mengenali RNA berantai ganda virus. Kemudian yang ketiga ada TLR4, membran plasma sel imun mengenali lipopolisakarida, sebuah molekul yang ditemukan di permukaan banyak bakteri. Kemudian yang terakhir ada CLR5, yang mana dia mengenali flagelin, protein yang membentuk flagela pada bakteri. Kemudian ada berbagai jenis sel fagosit, diantaranya ada neutrofil yang bersirkulasi dalam darah, tertarik ke jaringan yang terinfeksi, di mana mereka menelan dan menghancurkan patogen. Kemudian yang kedua ada makrofag, dia ditemukan beredar dalam darah dan juga secara permanen berada di jaringan. Yang ketiga ada sel dendritik, dia mengisi jaringan yang bersentuhan dengan lingkungan, bertindak untuk merangsang perkembangan imunitas adaptif. Dan yang keempat ada eosinofil, yang mana dia mengeluarkan enzim perusak. Selanjutnya ada NK cells atau natural killer cell, yang mana sel alami mirip limfosit yang secara non-spesifik menghancurkan sel yang terinfeksi virus dan sel kanker dengan melisiskan secara langsung membran sel tersebut saat pertama kali bertemu. NK cell ini dia bersirkulasi ke seluruh tubuh dan mendeteksi protein permukaan abnormal yang merupakan karakteristik dari beberapa sel yang terinfeksi virus dan juga sel kanker. Kemudian NK sel ini menelan sel yang terserang. Dia tidak menelan sel yang terserang, melainkan dia melepaskan bahan kimia yang menyebabkan kematian sel, kemudian menghambat penyebaran sel yang terinfeksi virus atau sel kanker. Kemudian ada peptida dan protein antimikroba yang berfungsi yang fungsinya itu dalam pertahanan bawaan dengan menyerang patogen atau menghambat mereka untuk bereproduksi. Kemudian protein interferon memberikan pertahanan bawaan, mengganggu virus dan membantu mengaktifkan makrofag. Sekitar 30 protein membentuk sistem komplement yang menyebabkan lisis sel penyerang dan membantu memicu peradangan. Nah, selanjutnya ada peradangan atau inflamasi. Inflamasi merupakan suatu respon non-spesifik terhadap invasi benda asing atau kerusakan jaringan yang diperantarai oleh jaringan fagosit, neutrotrofil, dan monosit yang berubah jadi makrofag. Sel fagositik menghancurkan sel asing dan sel rusak dengan cara fagositosis dan pengeluaran bahan-bahan kimia mematikan.
Sel fagosit dipenuhi oleh protein membran atau yang sudah dijelaskan tadi itu ada CLR yang mengenali dan mengikat penanda-penanda di bakteri sehingga sel efektor sistem imun bawaan itu melihat patogen yang berbeda dari sel sendiri. Tujuan akhir dari inflamasi yaitu membawa fagosit dan protein plasma ke tempat invasi atau kerusakan untuk mengisolasi, menghancurkan, atau inaktifkan penyerang. Kemudian dia membersihkan debris dan mempersiapkan proses penyembuhan dan perbaikan. Nah, ini skema atau mekanisme dari inflasi. Yang mana yang pertama itu ada luka di kulit, dapat dilihat pada nomor yang pertama itu ada luka di kulit yang memasukkan bakteri. Kemudian bakteri itu bereproduksi di tempat luka. Nah, itu ada makrofag residen yang teraktivasi memakan patogen dan menyekresikan sitokin dan kemotaksin. Kemudian yang kedua ada sel mas yang teraktivasi itu melepaskan histamin. Yang ketiga, histamin mendilatasi pembuluh darah lokal dan melebarkan pori kapiler. Nah, sitokin-sitokin menyebabkan neurotrofil dan monosit menempel ke dinding pembuluh darah. Kemudian yang keempat dapat dilihat bahwa kemotaksin menarik monosit dan neutrofil yang terperas keluar di antara dinding pembuluh darah. Suatu proses yang disebut dengan diapedesis dan bermigrasi ke tempat infeksi. Nah, berimigrasi. Kemudian yang terakhir, yang kelima, itu monosit membesar menjadi makrofag dan neutrofil yang baru tiba itu memakan patogen dan menghancurkannya sehingga dapat terjadi penyembuhan. Kemudian ada interferon. Sekelompok protein yang secara non-spesifik yang dikeluarkan oleh sel yang terinfeksi virus untuk mempertahankan dirinya. Nah, interferon ini menghasilkan resistensi non-spesifik terhadap infeksi virus dengan cara transien mengganggu replikasi virus. Interferon ini dikeluarkan oleh sel terinfeksi virus ke cairan ekstraseluler untuk memberitahu sel-sel sehat akan adanya serangan virus. Nah, selain itu, cara kerja interferon adalah mengeluarkan enzim yang akan menguraikan mRNA virus dan menghambat sintesis protein virus. Pada kasus kanker DNA tumor, interferon dapat memperlambat pembelahan sel dan menekan pertumbuhan tumor. Nah, ini merupakan mekanisme dari interferon seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian yang ketiga, ada sistem imun adaptif. Nah, sistem imun adaptif atau sistem imun yang didapat itu dia mengandalkan respon imun spesifik yang secara selektif dia menyerang benda asing yang sudah pernah terpapar sebelumnya. Nah, sistem imun ini memerlukan waktu yang cukup lama untuk menyerang dan mengalahkan musuh spesifiknya. Nah, terdapat dua kelas dari sistem imun adaptif ini. Yang pertama ada imunitas yang diperantarai oleh antibodi yang disebut dengan imunitas humoral. Dia itu melibatkan pembentukan antibodi oleh limfosit B. Kemudian yang kedua ada imunitas yang diperantarai oleh sel disebut dengan imunitas seluler. Dia itu melibatkan pembentukan limfosit T yang aktif dan menyerang sel yang tidak diinginkan. Nah, seperti yang saya bacakan tadi bahwa ada keterlibatan limfosit B dan juga T. Nah, limfosit B ini dia tuh sel B itu berasal dari sel limfosit yang berdiferensiasi di sumsum tulang atau dengan kata lain limfosit B sel B ini berasal dari limfosit yang sudah matang di sumsum tulang. Sementara limfosit T itu sel T itu sel limfosit yang matang di timus di atas jantung. Jadi sel limfosit itu jika dia matang di sumsum tulang maka itu menghasilkan sel B dan jika di timus dia menghasilkan sel T. Nah, sel B dan sel T itu memiliki protein reseptor yang bisa mengikat molekul asing, yang mana setiap limfosit individu itu terspesialisasi untuk mengenali jenis tertentu. Ini merupakan penampakan dari
si sel B dan juga sel T yang mana secara strukturnya dia berbeda. Nah, ini merupakan struktur sel B. Seperti yang dapat dilihat di gambar, reseptor dari antigen sel B ini merupakan molekul berbentuk Y dengan 2 rantai berat identik dan 2 rantai ringan identik. Daerah konstanta rantainya bervariasi sedikit di antara sel B, sedangkan daerah variabel sangat berbeda. Jadi daerahnya itu terbagi menjadi 2, ada daerah konstanta atau yang dapat dilihat pada gambar itu dengan dilambangkan oleh C, dan juga ada daerah variabel dilambangkan dengan V. Nah, daerah variabel ini memberikan spesifitas antigen. Sementara ini merupakan struktur sel T, yang mana setiap reseptor dari sel T terdiri dari 2 rantai polipeptida yang berbeda disebut dengan alfa dan juga beta. Nah, ini merupakan rantai polipeptida alfa, dan ini merupakan rantai polipeptida beta. Nah, pada ujung rantai ini dia membentuk wilayah variabel, sementara semua sisanya itu merupakan wilayah konstanta. Kemudian pengenalan antigen oleh sel B. Nah, peningkatan reseptor antigen sel B ke antigen merupakan langkah awal dalam aktivasi sel B yang mengarah ke pembentukan sel yang mengeluarkan bentuk reseptor yang larut. Hal ini menimbulkan sel yang mengeluarkan bentuk protein larut yang disebut dengan antibodi atau imunoglobin. Nah, antibodi yang disekresikan mirip dengan reseptor sel B, tetapi tidak memiliki daerah transmembran yang menjangkarkan reseptor di membran plasma. Nah, ini kan gambar dari sel B, yang mana di sininya ada daerah transmembrannya. Nah, ini kan ada daerah transmembran. Sementara pada antibodi dia tidak memiliki daerah transmembran, sehingga dia tuh tidak nyatu gitu ke selnya. Kemudian ini pengenalan antigen oleh sel T. Sel T itu berikatan dengan fragmen antigen yang ditampilkan atau disajikan pada sel inang. Fragmen antigen ini terikat pada permukaan sel protein yang disebut dengan MHC atau Major Histocompatibility Complex. Ini dia. Kemudian molekul MHC ini merupakan protein inang yang menampilkan fragmen antigen pada permukaan sel. Nah, pada saat sel terinfeksi, molekul MHC ini mengikat dan mengangkut fragmen antigen ke permukaan sel. Sebuah proses ini disebut dengan presentasi antigen di sini. Kemudian sel T ini kemudian dia mengikat fragmen antigen dan juga molekul MHC. Kemudian interaksi ini diperlukan oleh sel T untuk berpartisipasi dalam respon imun adaptif. Adapun jenis antibodi yang diperlukan tubuh itu ada 5. Ada imunoglobin M sebagai reseptor permukaan sel B untuk mengikat antigen dan ada saat awal respon sel plasma. Kemudian yang kedua ada imunoglobin B, diproduksi dalam jumlah yang besar saat sel terpajan dengan antigen yang sama dari sebelumnya. Kemudian ada imunoglobin E, dia melindungi dari icing parasit, DNA mediator untuk respon alergi imun. Kemudian ada imunoglobin A yang ditemukan dalam sekresi sistem pencernaan, pernafasan, urogenital, air susu, dan air mata. Kemudian ada imunoglobin D, itu banyak ditemukan pada permukaan sel B. Selanjutnya, gangguan pada fungsi sistem imun itu akan dijelaskan oleh Fauzia Azahra. Nah, selanjutnya ada gangguan sistem imun. Yang pertama ada toxoplasmosis yang merupakan penyakit yang disebabkan oleh protozoa Toxoplasma gondii. Protozoa ini dapat menginfeksi sebuah hewan berdarah panas dan bersifat zoonosis, contohnya ayam dan tikus. Selanjutnya ada penyakit mulut dan kuku atau PMK yang disebabkan oleh infeksi virus atau famili Picornaviridae. Penyakit ini banyak menyerang hewan ternak seperti sapi, kerbau, hingga domba dan kambing. Yang ketiga ada alergi. Keempat
yaitu penyakit autoimun yang meliputi lupus eritematosus sistematik, artritis reumatoid, diabetes mellitus yang bergantung pada insulin, dan sklerosis multiple. Yang terakhir ada human immunodeficiency virus atau HIV, dan acquired syndrome imunodeficiency atau AIDS yang disebabkan oleh virus. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian dari presentasi kami dari kelompok 5 mengenai sistem imun. Untuk pertanyaan dari teman-teman nanti bisa ditanyakan pada kolom chat atau pada review pada pertemuan berikutnya. Sekian dari kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. San.